Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Selamat pagi ya semuanya. Kembali lagi tadi pertemuan kesekian kalinya. Kita tuh hari ini akan membahas tentang pengelompokan sosial, tapi sebelum itu kita berdua dulu ya, dipimpin sama ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Oh iya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, udah baiknya kita berdoa untuk agama dan motivasi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya ketua kelas sudah memimpin doanya. Jadi minggu lalu kan kita sudah membahas tentang permasalahan sosial ya. Minggu ini tuh saya akan membahas tentang pengelompokan permasalahan sosial, tapi dari pengelompokan sosialnya. Tapi sebelum itu ada yang nggak masuk ke hari ini? Ada Clara, Bu. Iya. Clara tuh kenapa ya? Izin, Bu. Izin ya? Ada suratnya nggak? Belum biasa. Nanti disusul katanya. Iya. Oke. Terima kasih ya. Nanti silahkan kasih ke saya. Saya mau ngulang dulu nih materi yang sebelumnya. Kalian pernah melihat gak atau mendengar kasus seseorang diperlakukan secara beda hanya karena ras, agama, suku, terus atau kondisi ekonominya? Siapa yang ingin bercerita? Bu. Boleh, silakan. Saya pernah, Bu, ada teman di lingkungan saya dikucilkan karena dia berasal dari suku minoritas. Nah itu tuh, masalah kayak gitu tuh bisa disebut sebagai permasalahan sosial ya, akibat pengelompokan sosial. Nah hari ini kita akan membahas topik itu. Terima kasih ya ceritanya tadi. Lalu memahami permasalahan sosial itu penting bagi kita semua agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bijaksana dan adil. Dengan mempelajari ini kalian dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di masa depan. Tanya dulu ya, pengertian apa itu pengelompokan sosial menurut kalian? Nah yang bisa jawab ini saya kasih hadiah. Saya, Bu. Boleh, siapa? Pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan tertentu, Bu. Betul sekali, pengelompokan sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan tertentu, seperti suku, agama, pekerjaan, lalu ada juga kondisi ekonomi. Lalu kita bisa bahas sekarang jenis-jenis pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial itu ada apa aja sih? Siapa yang tahu? Ini juga dapat hadiah ya guys. Boleh dijawab siapa? Ayo siapa yang mau jawab? Ayo Bu, boleh silakan. Pengelompokan sosial itu ada tiga, yaitu berdasarkan agama, pekerjaan, dan kelas sosial. Bagus. Kalian melihat dampak negatif yang mungkin terjadi akibat pengelompokan ini nggak? Iya Bu, saya lihat karena itu bisa terjadi diskriminasi loh Bu, atau konflik sosial. Tepat banget, diskriminasi, stereotip, lalu konflik adalah contoh permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Karena udah membahas sedikit tentang materinya, saya mau kalian buat kelompok untuk mendiskusikan contoh-contoh masalah sosial akibat pengelompokan sosial ini. Jadi kelompoknya dibagi jadi 4 aja ya, ada yang berempat, 2 kelompok berempat, 1 kelompoknya berlima. Kalian kan sudah membentuk kelompok ya, jadi kalian tuh cari contoh permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial itu, terus dampaknya, lalu pikirkan juga solusinya, dan kelompok tuliskan 2 atau 3 solusi untuk mengatasi permasalahan akibat pengelompokan sosial ini. Setelah itu dipresentasikan hasilnya. Tugasan tersebut itu kalian bikin kayak PPT gitu, terus setiap minggunya kalian presentasiin ya nanti untuk progresnya. Lalu deadline-nya tadi kelompok 1 minggu depan, lalu kelompok 2 minggu selanjutnya lagi, dan berlanjut. Jadi karena karena waktunya udah nggak cukup, kita buat tugas aja buat di rumah. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini,
Siapa yang mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Boleh, silakan. Jadi pelajaran yang dapat kita simpulkan pada hari ini, kita belajar tentang pengelompokan sosial, jenis-jenisnya, dampaknya, dan cara mengatasinya. Bagus. Adakah yang ingin menambahkan? Cukup. Oke. Nah, Terima kasih, Bu. minggu depan kita akan membahas lebih jauh tentang yang akan kalian presentasikan. Materi yang tadi itu yang akan kalian presentasikan itu kan sangat penting, jadi kalian benar-benar dibuatnya dengan serius ya. Kita akhiri pelajaran ini dengan doa. Boleh ketua kelasnya? Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baik kita berdoa dalam masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Tapi sebelum saya keluar ini ya, saya mau ngasih hadiah tuh yang tadi. Nanti siapa yang menjawab? Ada yang B tadi siapa? Kamu. Oke, selanjutnya kamu.